Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, Piala Eropa 2024 begitu menarik guys ya. Tadi malam ada Rumania membantai Ukraina 3-0. Ini di luar prediksi ya. Bahkan banyak sekali yang memprediksi Ukraina akan menang. Ternyata Rumania bisa menang 3-0 dan bahkan kiper yang sempat diincar Inter, kipernya Lupin ya. Lupin ini dari Ukraina ternyata banyak sekali membuat kesalahan dan akhirnya kebobolan 3 gol, sahabat Bob. Terus tadi pagi juga Belgia juga dikalahkan oleh Slovakia, terus Austria ya. Timnya Bang Opik dan Prancis ketemu tadi menang 1-0 dan Prancis menang dengan gol bunuh dirinya pemain-pemain Austria. Jadi ini semakin menarik. Gue juga tidak terlalu mengikuti jujur ya untuk Piala Eropa. Tapi gue akan tetap update-update tentang skor aja. Tapi yang jelas Piala Eropa ini kalau favorit gue Italia. Nanti gue akan menonton Italia lawan yang namanya Spanyol ya sahabat Bob. Nah kita langsung update aja bagaimana tentang Inter. Ini Presiden Opa Marotta kemarin diwawancara bahwa siklus Inzaghi belum mencapai setengahnya ya. Jadi Inzaghi selama 3 tahun sudah memberikan 6 trofi dan bagaimana dia sampai hari ini, saat ini dia benar-benar bisa membuat, menghimpun kekuatan Inter, karakter Inter, kekeluargaan Inter, itu kerjanya Inzaghi. Dia melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Conte, tapi setelah Inzaghi ada di sini, akhirnya kita benar-benar bisa melihat apa yang dia lakukan. Kita berbicara tentang kesinambungan, kata Opa Marotta, ya. Dan dia memang layak diterima di sini. Kedua belah pihak ingin melanjutkan perjalanan cemerlang ini. Nah, kita hanya tinggal menunggu bagaimana kontrak Inzaghi dengan Inter. Ini yang menjadi isu adalah bahwa Inzaghi pengen sampai 2027. Sementara Inter maunya 2026 plus 1. Nah, ini kita tunggu aja. Semoga aja minggu ini beres dan kita juga akan lebih tenang. Dan Opa Marotta juga berbicara tentang kontraknya si Lautaro Martinez sebenarnya secara virtual udah oke. Ini karena dia lagi membela negara dia untuk Copa America, jadi tanda tangannya nanti akan ada di Milan waktu dia sudah menyelesaikan Copa America. Kita tunggu sahabat Bob karena dua-dua ini yang kita tunggu ya, terutama Inzaghi dan ini juga bagaimana pergerakan Inter di bursa transfer nih banyak sekali rumor-rumor dan kita akan lihatlah seperti apa yang dilakukan oleh Opa Marotta. Yang paling menarik adalah Inter mendorong untuk menyelesaikan penandatanganan untuk Josep Martinez. Ya, Inter akan memberikan kontrak 5 tahun kepada Josep Martinez dan harganya yang diminta oleh Genoa 18 juta, Inter menawarkan 13 juta dan kemungkinan ada pemain yang diberikan kepada Genoa. Dan ternyata Genoa tidak berminat terhadap Martin Satriano dan lebih berminat kepada Oristanio ya, karena mereka sudah punya lini depan yang bagus ya, ada Retegui, tapi kalau Gudmundsson kan akan ke Inter. Jadi kita tunggu sahabat Bob, yang jelas tinggal selangkah lagi ya, mungkin minggu ini udah bisa diresmikan antara Josep Martinez, walaupun ada direktur Genoa bilang bahwa belum terjadi kesepakatan. Sebenarnya kesepakatan itu udah tinggal sedikit lagi. Nah sebenarnya ini enak ya kalau Inter udah mendapatkan Josep Martinez, nanti tinggal negosiasi tentang Gudmundsson. Tenang ya sahabat Bob kalau kita udah punya dapat kiper, karena Somers juga kontraknya juga sampai tahun 2025 kan. Jadi otomatis si Josep Martinez ini udah dipersiapkan untuk menggantikan menggantikan si Somers. Inter Milan telah menyetujui persyaratan dari Gudmundsson. Nah, ini berita baik lagi sahabat Bob ya. Josep Martinez sudah mendekat dan untuk Gudmundsson dia juga ada setuju dengan persyaratan yang diberikan oleh Inter, yang Gudmundsson berikan ke Inter. Udah sepakat, kurang kemungkinan juga kontrak juga 5 tahun dan sekarang dia udah berusia 27 tahun sahabat Bob. Kemarin dia berulang tahun ke 27 dan memang kita tunggu-tunggu nih Gudmundsson. Kalau secara deal udah, tapi tinggal bagaimana pekerjaan Ausilio dan Bacin untuk bernegosiasi untuk 30 juta yang harus dibayarkan kepada Genoa. Siapa yang akan dikorbankan? Bagaimana pola pembayarannya? Apakah bisa dipinjam dulu, habis itu baru ditebus? Kita belum tahu. Yang jelas adalah si Gudmundsson memang 90% sudah
ke Inter ya. Hanya tinggal 10%-nya aja nih. Dia sudah menyatakan mau menunggu Inter, terus sekarang persyaratan dengan Inter juga udah oke. Tinggal klub dengan Inter nih, klubnya Genoa dengan Inter bagaimana pembiayaan dan pembayaran untuk si Gudmundsson. Kita lihat bagaimana nanti kelanjutannya. Nah, selain Inter juga kemarin kan mengincar yang namanya si Tessmann ya. Tessmann ini pemain Amerika yang bermain di Venezia dan dia membawa Venezia promosi ke Serie A. Ini pemain muda dan ini bagus ya, masih berusia 22 tahun dan Inter perlu menyiapkan dana kurang lebih 7 juta dan Inter akan memberikan beberapa pemain kepada Venezia, tapi belum tahu nih sampai di mana prosesnya. Yang jelas Fiorentina dan Atalanta juga mengincar yang namanya mengincar si Tessmann ini. Jadi si Tessmann ini memang banyak diminati ya. Fiorentina, Atalanta, ya Fiorentina pasti pengen lini tengahnya juga lebih baik, Atalanta juga begitu. Tapi sebenarnya kalau Inter musim ini nggak mungkin Tessmann akan bermain karena lini tengah kita udah penuh ya. Apalagi kedatangan si Zielinski ya. Jadi belum lagi ada si Aslani, ada si Pratesi ya. Jadi kemungkinan di tahun depan. Jadi dipinjamkan. Kemungkinan Venezia harusnya bisa ya. Tergantung Inter bagaimana negosiasinya. Kita tunggu aja. Kalau gue suka dengan Tessmann ini gila, ini hebat ya. Terus sahabat Bob, bombastis ya. Gue belum kasih tahu tadi ya bahwa kita beruntung sekali mendapatkan si Barella dan bagaimana dia menjadi pahlawan kemenangan Italia 2-1. Bagaimana permainan setengah lapangan dia ada di mana-mana. Ini benar-benar luar biasa guys. Jadi dengan kontrak yang diberikan Inter, perpanjangan kontrak sebelum Piala Eropa kemarin itu benar-benar luar biasa karena ya kita sama-sama tahu lah bagaimana Real Madrid, Manchester City, Liverpool, bahkan Bayern Munchen banyak sekali yang mengincar si Barella. Tapi dengan Inter sudah membubuhkan tanda tangan dia sampai 2029, Inter sudah aman guys. Jadi aman. Jadi memang Barella ini luar biasa dan semakin berkembang walaupun kemarin dia baru selesai cedera. Tetapi penampilan dia kemarin benar-benar fantastik ya. Jadi salut buat Barella. Semoga aja dia bisa menjadi pemain besar terus seperti ini dan bisa setia dengan Inter sahabat Bob. Italia juga sangat beruntung memiliki pemain seperti Barella. Nah, Dumfries kemarin juga menang ya. Negaranya juga menang, Belanda melawan Polandia itu melawan Zielinski ya. Jadi tapi kita bicara mengenai masalah kontrak Dumfries dan Inter ternyata membuat ditunda dulu untuk perpanjangan kontraknya si Dumfries karena nanti akan dibicarakan setelah Piala Eropa 2024 ini ya. Yang jelas si Dumfries kemarin ternyata minta 5 juta, Inter mau ngasih 4 juta bersih. Ini kemungkinannya masih bisa ada titik temu, kalau tidak ya kemungkinan akan dijual, tapi yang jelas kita udah tahu lah bagaimana isu-isunya si Dumfries. Kalau gue sih berharap dia mau perpanjang kontrak, jadi kita udah nggak repot lagi nyari sayap kanan, guys. Benar nggak, guys? Kita tunggu aja seperti apa nanti perpanjangan kontraknya. Terus sensasi remaja Argentina di persimpangan jalan Inter, dua kemungkinan jalan ke depan. Pertama adalah meminjamkan dia, apalagi dia di Monza begitu dominan, ya si Palladino memberikan kepercayaan kepada Carboni, dan Carboni menjawab dengan dua gol dan 3 assist. Ini luar biasa, pemain yang masih berusia 19 tahun, kemarin debut di persahabatan Argentina, dia dapat pujian dari Lautaro, dapat pujian dari Messi, dan dia juga akhirnya Scaloni memanggil dia untuk Copa America dan dimasukin dalam 21 skuadnya Scaloni. Luar biasa, selamat buat ini. Dan pertama dia akan dipinjamkan, kita belum tahu dipinjamkan kemana atau dia dijual. Tapi Inter pasti tidak akan melepas hak pembelian kembali karena ini kalau dilepas, kita dulu pernah melepas yang namanya siapa? Ingat gak guys, kalau dulu siapa-siapa aja pemain-pemain Inter yang akhirnya dijual murah, terus menggila ya, Kovacic, terus ada siapa lagi tuh pemain Brazil dulu tuh, gua lupa ya. Aduh, kok gua bisa lupa ya. Nah itulah, jadi artinya pemain-pemain yang bagus, yang masih muda jangan dilepas begitu aja, dijual boleh tapi bisa beli kembali, kayak Fabian. Jadi kita lihat aja bagaimana ya si Carboni ini nasibnya, dipinjamkan atau dijual, ya kita lihat. Nah kemarin juga Benjamin Pavard juga diwawancara di Inter Milan untuk memenangkan trofi ya, dia selalu menggaung-gaungkan itu ya. Kemarin dia sempat ngobrol ya, dia bilang kalau Giroud pertama datang ke Milan memenangkan Scudetto, kalau gua datang ke Inter juga memenangkan Scudetto, tapi spesial itu adalah bintang kedua. Sama-sama memenangkan Scudetto, tapi gua memenangkan bintang kedua
Kalau si Giroud baru Scudetto doang, kata dia. Saya mengikuti sepak bola dengan cermat di TV dan saya sudah lama memperhatikan Inter. Sepanjang karir saya bermain sebagai bek kanan, namun saya pengen menguji dengan 3 bek dan dia membuktikan diri ya. Terus dia bilang, saya pindah ke Inter untuk memenangkan trofi ya. Jadi langkahku adalah langkah yang benar ya. Dia berusia 28 tahun dan pasti pengen membuat karirnya semakin perfecto ya. Apa yang saya temukan di sini sungguh luar biasa. Para penggemar selalu mendukung kami dan itu benar-benar membuat perbedaan dalam pertandingan. Rahasia Inter adalah kekuatan seluruh tim, semangat tim, kata si Pavard. Inilah rahasianya Inter, kata si Pavard ya. Nah ternyata sahabat Bob, si Tessmann tadi yang gua bilang si sama Fabian Inter. Ini lambang pembangunan kembali lini tengah Inter Milan yang berfokus pada pemain muda. Nah musim depan 2025 ya, Fabian akan ditebus Inter 12 juta. Kemarin dijual 5 juta ya ke Bologna, akan ditebus 12 juta. Dan juga begitu, Tessmann kalau Inter bisa mendapatkan dan dia akhirnya dipinjamkan ke Venezia, musim depan lagi mereka akan bergabung dengan yang namanya Fabian dan Tessmann ya. Karena kita tahu si Zelensky umurnya udah 30 tahun, si Hakan juga pasti mereka tidak akan mungkin terus-menerus akan bermain. Jadi pemain-pemain muda udah disiapkan, Fratesi, Aslani, terus lagi si Fabian ya, bahkan pemain-pemain muda benar-benar. Jadi inilah visinya Oktri dan Opa Marotta untuk ke depan. Jadi terus meremajakan squadnya mereka. Jadi kita tunggu sahabat Bob. Wah ini kalau Fabian dengan Tessmann nih gabung nih luar biasa nih. Kita tunggu aja guys. Nah Inter juga selain fokus ke tadi kita bicara ada kiper, terus juga ada pemain depan, terus ada sayap. Inter juga tidak mungkin mendatangkan Bung Yorno dengan harga 40 juta, bahkan Napoli aja udah menawar belum dikasih gitu loh. Nah jadi Inter selangkah lagi mendapatkan Alex Perez. Ini pemain muda sahabat Bob ya, dia di Real Betis dan Inter akan meminjam dia, terus baru akan membeli sekitar 3 juta. Ini pemain muda tinggi banget ya, 192 sahabat Bob tingginya. Dan ini juga akan diberikan ke Primavera, tetapi Inzaghi juga pengen mengujinya dulu gitu loh. Pengen mengujinya dulu nanti di pramusim. Kita tunggu sahabat Bob, Alex Perez ya, Alex Perez lah, Gudmundsson, aduh banyak sekali pemain-pemain yang didatangkan. Jadi operasi senyap opa ini luar biasa. Kita tunggu aja sahabat Bob. Dan selain Alex Perez ini juga si Leoni ini ya, ini back bagus ya, bermain di Sampdoria, ini anak didiknya si si Pirlo ya. Ini juga banyak yang mengawasi, ada Juventus, terus juga ada Hotspur, ada Napoli dan bahkan ada Inter. Ini juga bagus, tapi mana yang akan datang kita lihat. Tapi Inter lebih mendekat kepada si Alex Perez. Topalovic hanya tinggal peresmiannya aja. Nanti kita lihat sahabat Bob. Nah, Inter Milan juga ingin menjual Lucien Agome ya, kurang lebih sekitar 8,5 juta. Jadi kemarin Sevilla tidak mempermanenkan, tapi banyak peminat. Kita tunggu aja, semoga aja Agome ini laku. Jadi Inter ada uang untuk membeli pemain lagi sahabat Bob. Kita tunggu aja. Nah ini dia, Inter berapa banyak pemain yang akan kembali ke Appiano? Hanya 3 kemungkinan. Jadi ada 20 pemain yang dipinjamkan ya. Ada Fabian Carboni yang kurang lebih harganya sekarang 20 sampai 30 juta. Martin Satriano itu kurang lebih harganya 7 juta, ini lagi dipinjamkan. Agome sekitar 8 juta. Korea sekitar 6 juta, Jinso ya, Sebastian Esposito, Mattia Zanotti, Oristanio ya, Andre Radu ini juga bakal habis ya. Filip Stankovic, Francisco, banyak sekali, ada 20 pemain yang dipinjamkan dan ini akan kembali ke Inter dan kemungkinan akan dijual dan dipinjamkan kembali. Kita tunggu bagaimana pergerakan Inter. Ya, Lautaro ternyata yang termahal di Argentina guys dan peringkat ketiga di seluruh Copa America. Jadi ini pemain termahal di Argentina sekarang harganya kurang lebih sekitar 110 juta. Tapi di Copa America di sana kan ada Brazil, terus ada juga Uruguay. Brazil di sana ada Vinicius ya. Vinicius ini harganya berapa sekarang nih? Vinicius ini harganya 180 juta guys, gila ya. Terus juga ada Valverde ya, 120 juta nilai jualnya sekarang. Jadi si Lautaro ada di peringkat 3 di Copa America. Tapi pemain Argentina termahal sekarang adalah Lautaro Martinez guys. Keren ya, semoga aja dia terus bisa berkiprah di timnas Argentina dan juga bisa
memberikan kontribusi yang lebih banyak dan piala-piala ke Inter, sahabat Bob. Taci Nardi, ya ini mantan pemain Juventus. Jadi ini pujian-pujian buat Barella ini gila guys, banyak sekali ya. Barella bisa naik ke puncak dunia. Ini dia menjadi gelandang total ya. Kalau sahabat Bob kemarin melihat penampilan Barella ini luar biasa. Dia ada di separuh lapangan ya, ada di mana-mana dan bagaimana golnya dia ini luar biasa. Jadi gua berharap ya semoga aja dia tidak cedera karena Opa Marotta bilang pemain-pemain Inter terlalu banyak bermain. Ada 5 yang membela timnas Italia dan total semua Inter mengirimkan 13 pemain dan ini adalah yang terbanyak dan bangga begitu bisa membela timnas mereka masing-masing. Tetapi ya kita harus berbicara faktor psikologis, faktor fisik banyak sekali guys. Jadi ya semoga aja pemain-pemain yang membela timnasnya supaya tidak cedera kembali ke Inter. Itu aja harapan kita ya. Semoga kalau gua menjagokan Italia, semoga Italia benar-benar bisa memenangkan Piala Eropa atau mempertahankan gelarnya ya. Ini dia yang dibilang oleh si Bergomi ya. Gudmundsson luar biasa, bisa memberikan lebih banyak solusi di lini serang Inter. Ya benar banget ya. Jadi kalau disuruh memilih antara Retegui dengan Gudmundsson, si Bergomi akan memilih Gudmundsson. Kalau gua juga, Gudmundsson nih orangnya sangat fleksibel, ya kita memang butuh pemain-pemain seperti dia ya. Apalagi kita udah kehilangan Sanchez, jadi dia bisa bermain di lini tengah, dia bisa bermain di lini depan, dan dia juga bisa bermain di sayap. Jadi fleksibel banget. Jadi wajar harusnya Inter berjuang untuk mendapatkan Gudmundsson. Apalagi ya sekitar 30 juta harusnya tidak masalah dengan Inter ya. Kita tunggu aja sahabat Bob. Bergomi juga pengen mendatangkan yang namanya si Gudmundsson. Kita berbicara sedikit tentang mantan kita. Brozovic dituding saat dia bermain untuk Inter ceritanya berbeda ya. Bagaimana kemarin Kroasia tidak berkutik guys ya, kalah ya. Dan sana ada Brozovic, ada Modric, ada Perisic ya. Tapi setelah kita tahu bagaimana waktu Kroasia musim lalu ya tahun lalu melawan Spanyol begitu hebatnya, begitu dominannya, tetapi kita melihat Brozovic bermain kemarin tanpa gairah ya. Ini beda banget ya. Jadi banyak sekali dikritik Brozovic ini penampilannya sejak pindah ke Arab ya, beda guys ya. Bermain di Eropa, bermain di Arab beda kualitas. Yang dihadapi siapa di sana? Kita bukan merendahkan. Wah, kalau duit yang memang benar. Tapi kita lihat nih, Kroasia merindukan Marcelo Brozovic di Inter. Asuhan Simone kini sejak bermain di Arabia, ia seolah-olah hampir kehilangan esensinya. Kita bisa melihat ya, di Arabia juga biasa-biasa aja. Ya, sekarang ya. Tapi namanya Inter dulu kan memang sengaja menjual, karena memang butuh uang kan. Tapi ya, sudahlah. Semoga aja Brozovic bisa lagi nanti berjuang di timnasnya. Semoga bisa ya. Nah, Hakan termotivasi di kejuaraan Eropa. Kami ingin membawa kesuksesan Turki ya. Ini yang saya tiba di sini dengan motivasi. Semua orang sangat antusias. Saya berharap kami akan dapat menunjukkan di pertandingan kami ingin mewakili negara kami dengan cara terbaik. Ini akan bertemu melawan Georgia. Semoga aja Hakan bisa menang. Ini juga pelatihnya adalah pelatih dari Italia ya. Montella ya, mantan pemain Roma ya. Semoga aja sukses Hakan ya. Kita doakan semua pemain-pemain Inter yang membela timnasnya sukses ya. Nah, ini legenda Inter, Zanetti ya. Zanetti memuji Piala Dunia antar klub yang baru, peluang besar untuk bersaing dan berkembang ya. Selain untuk bersaing dan berkembang ya, pundi-pundi ya guys, sekian miliar hadiah yang dibagi-bagikan ya. Jadi kita berharap yang terbaik buat Inter. Kita tunggu aja bagaimana gebrakan-gebrakan Opa Marotta, Zanetti, dan semua ya. Yang jelas kita tunggu juga sponsor, juga Betson juga udah oke. Semua juga udah oke. Kita hanya tunggu siapa yang akan keluar dan siapa yang akan masuk. Kita tunggu sahabat Bob. Yang jelas ya, pasti kita berikan yang terbaik buat Inter. Jangan lupa juga menonton Piala-Piala Eropa supaya tidak bosan karena Liga lagi libur guys ya. Tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.